Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria, penyembuhan orang yang buta sejak lahir, dan kebangkitan Lazarus sejak awal sejarah gereja telah menerangi perjalanan mereka yang pada Paskah akan menerima baptisan dan memulai hidup yang baru. Bacaan-bacaan Injil yang agung ini yang kita dengarkan mulai hari Minggu ini diberikan kepada para katekumen. Namun pada saat yang sama, seluruh umat juga mendengarkannya kembali. Karena bacaan-bacaan ini menolong kita untuk menjadi orang Kristiani, atau bila kita sudah menjadi orang Kristiani, untuk menghayatinya dengan lebih sejati dan lebih penuh sukacita. Sebab Yesus adalah jawaban Allah atas dahaga kita, seperti yang Ia tunjukkan kepada perempuan Samaria. Perjumpaan dengannya membangkitkan dalam kedalaman setiap orang mata air yang memancar sampai hidup yang kekal. Betapa banyak orang di seluruh dunia sampai hari ini masih mencari sumber rohani ini. Kadang-kadang aku berhasil mencapainya, tulis Eti Hilesum muda dalam buku hariannya. Tetapi lebih sering sumber itu tertutup oleh batu dan pasir. Saat itu Allah terkubur, maka ia harus digali kembali. Saudara-saudari terkasih, tidak ada tenaga yang lebih baik digunakan selain tenaga yang kita curahkan untuk membebaskan hati. Karena itu, masa Prapaskah adalah suatu anugerah. Kita telah memasuki minggu ketiga, dan sekarang kita dapat semakin meneguhkan perjalanan ini. Dalam Injil juga tertulis bahwa murid-muridnya datang, dan mereka heran karena ia sedang berbicara dengan seorang perempuan. Mereka begitu sulit memahami bahwa misi Yesus juga harus menjadi misi mereka, sehingga sang guru perlu menggugah mereka. Bukankah kamu berkata, 4 bulan lagi barulah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, angkatlah matamu, dan lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Tuhan juga berkata kepada gerejanya, angkatlah matamu, dan kenalilah kejutan-kejutan Allah. Di ladang, 4 bulan belum panen, hampir belum terlihat apa-apa. Namun justru di tempat kita tidak melihat apa-apa, rahmat sudah bekerja, dan buah-buahnya telah siap dipetik. Tuaian memang banyak, mungkin para pekerjanya sedikit, karena perhatian mereka teralih pada hal-hal lain. Tetapi Yesus sungguh memberi perhatian. Menurut kebiasaan pada waktu itu, perempuan Samaria itu seharusnya diabaikan begitu saja. Namun Yesus berbicara kepadanya, mendengarkannya, dan memberi kepercayaan kepadanya tanpa maksud tersembunyi dan tanpa merendahkannya. Betapa banyak orang mencari di dalam gereja kelembutan yang sama, keterbukaan yang sama, dan betapa indahnya ketika kita tidak lagi menghitung waktu demi memberi perhatian kepada siapapun yang kita jumpai apa adanya. Yesus bahkan sampai melupakan makan karena kehendak Allah untuk menjangkau setiap orang sampai ke kedalaman hatinya menjadi makanannya sendiri. Dengan demikian perempuan Samaria itu menjadi yang pertama dari banyak pewarta Injil. Dari desanya yang dipandang hina dan disingkirkan, banyak orang datang kepada Yesus berkat kesaksiannya. Dan di dalam diri mereka, iman pun memancar seperti air yang jernih. Saudara-saudari, kepada Maria, Bunda Gereja, hari ini kita mohon agar kita dapat melayani bersama Yesus dan seperti Yesus, umat manusia yang haus akan kebenaran dan keadilan. Ini bukan waktunya lagi untuk mempertentangkan satu bait dengan bait yang lain, atau membedakan antara kita dan mereka. Orang-orang yang dicari Allah adalah laki-laki dan perempuan pembawa damai, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Saudara-saudari, dari Iran dan seluruh Timur Tengah terus datang berita-berita yang menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Di tengah berbagai peristiwa kekerasan dan kehancuran, serta suasana kebencian dan ketakutan yang meluas, muncul pula kekhawatiran bahwa konflik ini akan semakin luas dan negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Lebanon yang sangat kita kasihi, dapat kembali jatuh ke dalam ketidakstabilan. Marilah kita memanjatkan doa yang rendah hati kepada Tuhan agar gemuruh bom berhenti, senjata-senjata dibungkam, dan terbuka ruang untuk dialog, sehingga suara rakyat dapat didengar. Permohonan ini saya percayakan kepada Maria, Ratu Damai. Semoga ia menjadi pengantara bagi mereka yang menderita karena perang dan menuntun hati manusia menapaki jalan rekonsiliasi dan harapan. Hari ini 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Marilah kita meneguhkan kembali komitmen kita yang bagi kita sebagai orang Kristen berakar pada Injil untuk mengakui martabat yang setara antara laki-laki dan perempuan. Sangat disayangkan, banyak perempuan sejak masa kanak-kanak masih mengalami diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan. Kepada mereka secara khusus saya menyampaikan solidaritas dan doa saya. Saya menyambut para pelajar yang datang dari College Station, Texas, Kansas City, Missouri, dan Fort Wayne, Indiana, Amerika Serikat. Juga dari Eres dan Cadiz di Spanyol. Saya juga menyambut rombongan peziarah dari Peru, Panama, Honduras, Meksiko, dan Chile. Saya menyapa umat beriman dari Brescia, Castro Libero, Gravina di Puglia, Perugia, serta dari paroki San Clemente Papa dan Pio da Pietrelcina di Roma. Saya juga menyapa komunitas Casa di Maria di Roma, kelompok calon penerima Krisma dari Keuskupan Orvieto Todi, kaum muda dari Mantova, dan tim rugby dari Rovigo. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kalian semua.